Tunggu Dika, mungkin kisaran 5 menit lagi kita mulai Kak. 5 Oke, menit oke. sampai 10 menit. Teman-teman mohon sabar, mungkin sekitar 5 menit kita akan mulai di baring dulu teman-teman yang lain. Eh, 3 menit lagi teman-teman kita akan mulai baca bukunya. Mohon bersabar. 3 menit. Bukan kamera mata itu. Meski
Satu menit lagi teman-teman, kita akan mulai yang bedah bukunya. Bisa kapan Ibu Nendi, Kak? Oh ya, oke, silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Segala puji bagi Tuhan Maha Romantis yang telah mempertemukan kita di ruang dan waktu yang sama. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat seluruh alam. Baik teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun membedah buku dengan judul Tiada Hari yang Indah, Tiada Hari Indah, Sujud Terakhir, dengan penulis buku Hendra Dimansa, Andi Hendra Dimansa. Kawan-kawan sekalian, buku ini buku yang luar biasa karena kenapa? Buku ini menceritakan tentang bagaimana seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi kawan-kawan sekalian, sepatutnya kita sebagai seorang hamba harus senantiasa selalu taat kepada penciptanya, seperti itu kawan-kawan sekalian. Mungkin bisa saya bacakan sedikit terkait sedikit sinopsis buku ini, yaitu meski kusadari di hadapanmu hamba tak lebih dari sekedar manusia yang hina, tapi lebih dari semua itu izinkanlah hambamu memujimu walau mungkin saja ini untuk terakhir kalinya. Hamba menengadah kedua tangan yang sering berdosa kepadamu. Mungkin ini adalah duduk di antara dua sujud yang terakhir, dan setelah itu baik kawan-kawan sekalian, sebelum masuk ke dalam pembahasan bedah buku, izinkan saya untuk terlebih dahulu membacakan CV dari pemateri kita ataupun dari Kakanda Andi Hendra Dimansa. Nama Andi Hendra Dimansa, tanggal lahir 14 Juni 1995, alamat di Sinjai. Kemudian kontak person 0852 11377936. Adapun penulis buku ini, beliau juga merupakan konten kreator. Beliau mempunyai YouTube channel yaitu Videos Channel, yang di mana Videos Channel ini berisi semacam konten-konten yang menarik, yaitu semacam beliau membahas tentang isu-isu yang lagi begitu, maksudnya isu-isu yang sedang terjadi di masa sekarang begitu kawan-kawan sekalian. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung persilakan kepada Kakanda Andi Hendra Dimansa. Tempat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. baik teman sekalian, pada kesempatan kali ini di suasana yang saya kira cukup bersahabat untuk kita pada malam hari ini, kita akan membincang salah satu karya saya secara pribadi yang
Mungkin secara kronologis dapat saya ceritakan bahwa karya ini bermula dari tahun 2010 ketika semacam terjadi pergulatan batin di dalam diri penulis ketika bersentuhan dengan buku-buku karya-karya para ilmuwan Islam atau intelektual Islam yang saya dapat akses di madrasah, lebih tepatnya di Kabupaten Sinjai, sehingga pada dasarnya buku novel yang saya tulis di tahun 2010 dan berhasil saya rampungkan di tahun 2014 itu merupakan potret yang coba saya angkat terkait isu-isu yang coba memperhadap-hadapkan antara isu Islamofobia. Jadi pada masa itu kalau perlu juga saya jelaskan bahwa karya ini berbicara terkait seorang tokoh yang saya angkat, tokoh utama di dalam cerita ini namanya Robin. Dia adalah seorang anak yang mengalami kondisi setelah pasca terjadinya World Trade Center yang terjadi di Amerika Serikat. Akibat daripada kondisi ini, saya kemudian mencoba mengulik atau mencari, karena pada masa itu ada semacam isu Islamofobia yang terjadi, sehingga orang pada satu sisi menganggap bahwa menampakkan atau menunjukkan sisi-sisi religiusitas atau keagamaan seseorang di ruang-ruang publik itu menjadi semacam dalam tanda petik ada traumatik di situ. Saya kemudian mencoba menelusuri lebih jauh secara pergulatan batin. Jadi saya mencoba menghadirkan satu sosok yang bernama Robin di dalam buku ini. Saya menamai buku ini dengan judul Tiada Hari Yang Indah, Sujud Terakhir. Itu berangkat dari satu kondisi merebaknya Islamofobia yang terjadi, yang menempatkan Islam menjadi satu agama yang diperhadapkan dan dipersalahkan akibat terjadinya serangan yang mengakibatkan World Trade Center di Amerika Serikat. Kemudian kita mengenal dari efek peristiwa itulah kemudian saya mencoba mengambil satu benang merah bahwa pasca terjadinya World Trade Center itu menyebabkan orang-orang Islam yang awalnya lebih leluasa di dalam beribadah, menunjukkan identitas keagamaan mereka di ruang-ruang publik, kemudian dengan adanya kejadian WTC di Amerika Serikat, menyebabkan mereka menjadi takut menunjukkan identitas keislamannya. Jadi karya ini, novel ini sebetulnya, kalau kita ingin berbicara lebih jauh, adalah ungkapan keresahan penulis secara pribadi melihat kondisi ini. Islam, saya kemudian bertanya, betulkah Islam dipersalahkan dengan kondisi ini? Kita melihat misalnya dari data-data yang terjadi bahwa efek setelah terjadinya serangan WTC, itu kemudian negara-negara muslim dengan alasan untuk memerangi teroris, Amerika Serikat bersama dengan sekutu itu membombardir Timur Tengah, menyebabkan Afghanistan, menyebabkan Pakistan menjadi amburadul, dan bahkan kita bisa mengatakan bahwa efek dari peristiwa ini bukan hanya menyebabkan kita orang Islam menjadi inferior, sehingga saya kemudian mencoba masuk dengan mengantar benang merah atau latar belakang penulisan buku ini bahwa ada orang dengan kondisi yang terjadi. Kalau kita mengangkat bahwa sisi-sisi yang paling dilemahkan di dalam peristiwa ini atau efek daripada peristiwa ini menyebabkan orang-orang menjadi takut menunjukkan identitas keagamaan mereka. Nah, kalau kita menelisik lebih jauh di dalam analisis sosial sebetulnya, kita bisa mengatakan bahwa efek dari satu peristiwa besar itu menyebabkan retaknya hubungan antara negara, masyarakat dengan kehidupan sosial, dan lebih efek yang paling bisa dirasakan itu di dalam lingkungan keluarga. Seorang Robin yang saya angkat di dalam novel ini
adalah seorang anak yang mengalami traumatik terhadap Islamofobia yang menyebabkan mereka kemudian merasakan satu perasaan takut menunjukkan identitas keislaman mereka. Robin kemudian mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Keluarga Robin, ayah dan ibu mereka, kemudian tidak berani menunjukkan identitas keislaman mereka di ruang publik. Ini kemudian menandai satu masa yang membuat orang-orang Islam di Amerika, teman-teman bisa membaca apa yang terjadi misalnya setelah peristiwa WTC ini, orang-orang Islam kemudian menjadi sorotan, masuk di negara-negara Eropa, bahkan di Amerika, itu ketika mereka misalnya identitasnya adalah Islam, mereka kemudian dicurigai. Jadi Islam kemudian menjadi agama yang dicurigai akibat daripada peristiwa ini. Nah, Robin, saya angkat dengan latar belakang seperti itu, kemudian mencoba mempertanyakan keyakinan kedua orang tua karena peristiwa WTC yang terjadi di Amerika Serikat di dalam cerita novel ini itu menjelaskan bahwa keluarga Robin, ayah dan ibu mereka tidak berani menunjukkan identitas keagamaan yang mereka anut. Bahkan dalam tanda petik, orang tua Robin, ayah dan ibunya itu tidak menunjukkan identitas keagamaannya, termasuk identitas keislamannya. Mereka tidak pernah menunjukkan itu di ruang publik. Sehingga kemudian keluarga Robin lebih dikenal sebagai seorang ateis atau orang yang tidak beragama. Inilah kemudian yang menyebabkan Robin secara pribadi mempertanyakan apakah memang betul tua mereka itu tidak memiliki afiliasi keagamaan. Karena Robin mulai mempertanyakan, karena usia Robin yang saya angkat ini adalah usia-usia kalau di dalam perkembangan psikologi kepribadian itu mengalami semacam pergulatan pencarian identitas. Salah satu identitas yang dicari secara psikologi ketika usia kita antara usia 15 tahun ke atas, ada semacam hal yang menggelitik, mempertanyakan apa sih yang menjadi identitas keagamaan yang kita anut. Jadi Robin mengalami itu. Jadi secara psikologi, Robin kemudian mencoba mempertanyakan keyakinan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan bahwa mereka adalah orang ateis, tidak memiliki agama. Karena efek tadi terjadinya WTC ini, peristiwa World Trade Center yang menyebabkan orang-orang Islam di Amerika takut menunjukkan keislamannya di ruang publik, itu membuat Robin bersama dengan adiknya Mary tidak mengenal identitas keislaman. Bahkan mereka tidak diberikan pelajaran keagamaan secara keluarga. Dan ini kan menjadi satu pertanyaan tersendiri yang menggelitik di dalam batin Robin. Betulkah orang tua saya adalah seorang ateis? Karena Robin melihat ada tradisi di dalam keluarga yang selalu dilakukan oleh ayah dan ibu Robin ketika salah satu contoh yang paling sederhana yang saya gambarkan di dalam novel ini, bahwa ayah dan ibu Robin ketika ingin sarapan pagi atau makan istilahnya bersama dengan keluarga, mereka melakukan satu, mungkin dalam bahasa kita sebagai orang beragama, berdoa, tetapi orang tua Robin tidak pernah menyatakan bahwa ini adalah doa. Sehingga Robin mempertanyakan, kalau orang makan misalnya, orang ateis kan misalnya menyantap makanan itu tidak mengenal istilah. Kalau di dalam tradisi Islam mengucapkan doa makan misalnya seperti itu. Robin tidak mengenal seperti itu. Tetapi orang tuanya senantiasa sebelum makan misalnya diajarkan, diminta untuk melakukan semacam perenungan. Dan ini kan kalau bagi orang beragama ini semacam doa. Nah, ini membuat Robin dalam tanda petik memikirkan apakah betul kedua orang tuanya tidak mengenal atau terafiliasi ke dalam keagamaan tertentu. Sehingga Robin kemudian penasaran dan mempertanyakan itu.
kalau mereka betul-betul adalah seorang ateis, kedua orang tua saya, apakah tradisi yang seperti ini atau budaya semacam budaya membaca doa sebelum makan ini identik dengan doa yang dilakukan oleh orang-orang beragama. Sedangkan kedua orang tua saya tidak pernah memperkenalkan saya agama. Jadi saya mencoba mengangkat bahwa ada semacam ketakutan di dalam diri orang Islam, khususnya yang ada di Amerika ketika mengalami kondisi atau pasca WTC yang menyebabkan mereka tidak lagi leluasa memperkenalkan identitas keagamaan mereka di ruang publik. Nah, inilah yang membuat Robin kemudian melakukan pencarian lebih jauh. Karena Robin melihat bahwa di dalam keluarganya ada tradisi yang seakan-akan atau seolah-olah itu identik dengan tradisi keagamaan. Kemudian Robin melakukan pencarian bermula dari tradisi atau budaya makan yang senantiasa Robin temui selama ini, yang senantiasa sebelum menyantap makanan mereka sejenak mengambil atau melakukan proses permenungan. Bagi Robin ini mirip dengan tradisi keagamaan, tetapi kedua orang tua mereka tidak pernah menyatakan bahwa ini adalah tradisi keagamaan, sehingga Robin pada satu sisi itu tidak pernah mengenal agama dari kedua orang tuanya. Nah, ini kan menjadi semacam anomali yang terjadi di kalangan Islam akibat adanya peristiwa WTC. Kemudian lebih jauh yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau latar cerita di dalam novel ini sebetulnya itu mengungkapkan kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh seorang Robin terkait adanya tradisi keagamaan yang juga ikut mempengaruhi secara psikologi dirinya untuk melakukan proses pencarian kebenaran. Karena memang kalau kita merujuk misalnya ke dalam tradisi-tradisi agama Ibrahimik misalnya, tradisi-tradisi berdoa itu sangat dikenal. Bahkan bukan hanya di Islam, doa makan di Kristen maupun di Yahudi itu juga mengenal doa. Sehingga ritus-ritus seperti ini lah yang membuat Robin menyatakan bahwa kedua orang tua mereka sebetulnya memiliki afiliasi keagamaan, tapi anehnya tidak pernah mengakui diri secara terbuka di ruang publik, termasuk kepada anak kandungnya sendiri, menyatakan bahwa ini adalah agama saya yang saya anut. Sehingga inilah kemudian yang membuat rasa penasaran Robin kemudian akhirnya dia menelusuri apa yang menjadi tradisi keagamaan di dalam keluarganya. Nah, latar buku ini sebetulnya atau novel ini saya tulis bukan hanya sekedar dilatar belakangi oleh peristiwa WTC yang terjadi, karena kalau teman-teman membaca karya, baik itu karya yang bersifat akademik maupun non-akademik seperti karya sastra atau puisi dan segala macam, itu senantiasa tidak lahir begitu saja. Artinya setiap karya yang hadir itu memiliki latar belakang atau dia tidak pernah terlepas daripada ruang waktu yang memungkinkan lahirnya pergulatan penulis secara pribadi untuk mencoba menjawab rasa pergulatan batin yang terjadi terkait apa sih yang menyebabkan seseorang kemudian tertarik untuk beragama, bahkan orang-orang yang menyatakan diri sebetulnya sebagai orang yang tidak menganut kepercayaan keagamaan tertentu, itu pada waktu-waktu tertentu terkadang muncul semacam rasa yang menggelitik di dalam dirinya, apakah betul saya terlahir begitu saja tanpa ada semacam sang kreator yang memungkinkan kita terlahir di dunia ini. Nah, itulah kemudian saya eksplorasi lebih jauh ketika kemudian saya bertemu juga dengan buku yang ditulis oleh Samuel Huntington terkait The Clash of Civilization atau benturan antar peradaban yang memperhadapkan antara kekuatan Barat dalam tanda petik dengan Islam. Jadi semenjak runtuhnya ideologi-ideologi yang berbasis
Marxisme Barat atau Amerika kemudian diperhadapkan oleh satu kondisi atau lawan yang cukup tangguh, itu Islam, sehingga memang kenapa Islam diperhadapkan di dalam benturan antar peradaban, efeknya ini bisa kita urai lebih jauh dan analisis bahwa setelah terjadinya WTC ini, Islam kemudian seakan-akan dihakimi menjadi biang keladi dan efek daripada rusaknya tatanan global yang menyebabkan orang merasa cemas pada korban dari WTC itu sendiri bukanlah Amerika atau Barat secara jauh, tetapi yang lebih merasakan sikap inferior, merasa terkalahkan, kecil di hadapan peradaban Barat itu adalah dunia Islam. Kita bisa melihat efek daripada kejadian ini. Jadi yang saya elaborasi lebih jauh sebetulnya adalah sikap kita yang merasa inferior di tengah kegemerlapan peradaban Barat atau Amerika dengan kedikdayaan, sehingga akibat daripada peristiwa ini banyak orang-orang Islam itu merasa minder dan merasa rendah di hadapan peradaban Amerika atau Barat pada lebih jauh misalnya. Nah, efek ini berefek kepada psikologi kita lebih jauh, atau di dalam ruang lingkup keluarga kita bisa melihat bahkan sebetulnya novel ini sebetulnya adalah percakapan keseharian kita yang seringkali kita jumpai di ruang makan bersama dengan keluarga kita. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Islam senantiasa ada ketukisi atau Islam hari ini begitu lemah, bahkan dianggap tidak berdaya. Coba kita bicara lebih fair dan lebih jujur kepada diri kita. Jadi Robin sebetulnya tokoh yang saya angkat di dalam novel ini itu mewakili rasa keprihatinan kita, rasa inferior kita di hadapan peradaban Barat. Kita kemudian malu untuk menunjukkan identitas kita di ruang-ruang karena kita merasa bahwa Islam diperhadap-hadapkan dan dipersalahkan di hadapan Barat. Dan secara logis kita melihat bahwa bukan hanya efek daripada WTC ini. Jadi peristiwa World Trade Center yang menyebabkan Islam kemudian dipersalahkan dan dicap dengan teroris atau orang-orang teroris oleh Barat akibat adanya satu sampel yang diambil bahwa Islam itu seperti ini. Islam itu adalah tidak mampu bersaing dengan peradaban yang jauh lebih besar, yaitu Barat. Jadi sikap inferior ini yang senantiasa muncul. Kita misalnya hari ini bisa mengecek itu lebih jauh. Sejauh mana misalnya kita merasa diri di hadapan peradaban Barat mampu bersaing. Seberapa jauh? Jangankan kita secara individu, bahkan secara di dalam hierarki yang lebih tinggi misalnya. Negara-negara Islam hari ini, siapa sih yang mampu berhadapan dengan kekuatan Barat hari ini? Bukan hanya dari segi kecanggihan teknologi, tetapi kemampuan untuk survive dan menyatakan sikap di hadapan publik yang berbeda atau berlainan dengan aspirasi negara adidaya hari ini, itu kan sangat kurang yang mampu. Bahkan kalau ada negara Islam dalam tanda petik berani menyatakan sikap berbeda dengan haluan negara-negara Eropa Barat secara umum, itu kan terkadang dituduhlah macam-macam sebagai anti kedamaian lah, sehingga Amerika dengan bersama sekutunya kemudian menjadi polisi dunia yang bisa saja dengan alasan teroris dan pelabelan seperti itu menyebabkan negara-negara Islam, kalau kita lihat efeknya lebih jauh pasca World Trade Center, itu banyak sekali negara-negara Islam yang akhirnya mengalami kemunduran. Seperti misalnya Irak sampai hari ini, Afghanistan dan Pakistan menjadi semacam perburuan dan percobaan alat-alat persenjataan perang yang itu awalnya bermula dari peristiwa WTC yang mengatakan
dan seolah-olah memberikan hak legal kepada Amerika menjadi polisi dunia untuk memburu orang-orang Islam dengan cap teroris. Nah, ini yang menjadi permasalahan pada satu sisi, karena kalau kita melihat bahwa Islam itu sendiri adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Nah, kembali ke latar kisah di dalam novel ini, jadi Robin kemudian mengalami satu proses pencarian jati diri, mempertanyakan apa yang menjadi keyakinan keluarganya. Robin kemudian lihat lebih jauh bahwa keluarganya ini setidak-tidaknya pernah memiliki satu afiliasi keagamaan. Nah, inilah kemudian yang coba Robin gali lebih jauh. Bahkan kemudian lebih jauh Robin melihat misalnya keluarganya begitu care terhadap orang-orang di Timur Tengah, orang-orang Islam lah secara umum, ketika mereka mengalami satu kendala, ketika mereka berada di, bahkan keluarga Robin yang saya ceritakan di dalam novel ini, itu mengirimkan dana bantuan pendidikan kepada anak-anak Muslim yang mengalami kendala-kendala biaya untuk melanjutkan pendidikan. Karena keluarga Robin memiliki satu pandangan bahwa pendidikan menjadi satu bagian yang terpenting untuk mendidik dan melahirkan generasi yang tentunya diharapkan memberikan kontribusi kepada dunia. Karena ketika seseorang misalnya cerdas, itu bukan hanya berdampak kepada dirinya sendiri, tetapi juga berdampak secara luas kepada kemanusiaan. Sehingga Robin kemudian dalam tanda petik bertanya, kenapa sih keluarganya kemudian begitu menyalurkan dana-dana pendidikan kepada orang-orang Muslim? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa bukan orang-orang yang lain misalnya? Jadi Robin juga mengecek semacam budaya-budaya keluarganya yang suka memberi. Nah, kalau di dalam tradisi agama, tradisi memberi itu bukan hanya dimiliki di dalam Islam, tetapi juga di dalam Kristiani, Yahudi juga mengenal istilah memberi atau bahasa kita sedekah. Jadi Robin kemudian melihat bahwa pertama Robin melihat bahwa tradisi keluarganya mirip dengan tradisi berdoa agama-agama Ibrahim ketika sebelum menyantap makanan. Kemudian yang kedua, keluarga Robin juga suka memberi, atau dalam bahasa agama Islam, karena kita Islam itu suka bersedekah. Robin tidak, dalam cerita ini saya gambarkan Robin tidak tahu apakah yang dilakukan oleh keluarganya ini adalah ajaran agama Islam, tetapi Robin kemudian mencoba menggali. Tradisi memberi adalah tradisi yang dimiliki oleh agama Ibrahimik, sehingga Robin mengambil satu kesimpulan bahwa keluarganya ini pernah memiliki afiliasi keagamaan. Tetapi ketika Robin kemudian mencoba secara terbuka mempertanyakan kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu Robin, ceritanya di dalam cerita ini, mencoba bertanya, apakah kita keluarga ini tidak memiliki tradisi agama? Ayah atau keluarga Robin menyatakan bahwa kita ini adalah ateis, kita ini tidak mengenal agama, kita ini memberi, kalau itu yang kau pertanyakan misalnya, kita ini memberi bukan atas dasar kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang bersifat religius, tetapi kita memberi ini karena memang alasan memberi itu sendiri adalah sesuatu hal yang baik. Dan kita ini manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa berdiam diri melihat orang lain, sedangkan kita ini secara pribadi berlebih. Jadi ketika Robin mempertanyakan dengan keluarganya, apakah alasan memberi ini bukan karena alasan afiliasi keagamaan, orang tua Robin menampik bahwa alasan dia memberi, melakukan atau memberikan semacam biaya pendidikan kepada orang-orang Islam yang membutuhkan di Timur Tengah, itu bukan karena alasan keagamaan, tetapi karena alasan kemanusiaan itu sendiri yang menyebabkan mereka merasa memiliki tanggung jawab.
Tetapi Robin tidak berhenti sampai di situ. Robin senantiasa memiliki satu keyakinan atau semacam hipotetik bahwa keluarga mereka ini bukan karena alasan kemanusiaan itu saja, tetapi ada ya alasan yang jauh di balik kemanusiaan yang menyebabkan mereka begitu care terhadap sesama manusia yang lain. Jadi Robin kemudian mencari apa sih yang menjadi akar daripada tradisi atau budaya keluarga mereka memberi donasi pendidikan kepada orang-orang Muslim di Timur Tengah. Dan saya juga perlu menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa di dalam buku ini, saya di dalam novel ini lebih tepatnya, saya menjelaskan bahwa keluarga Robin ini menyembunyikan identitas keagamaannya, sehingga Robin merasa penasaran lebih jauh. Bahkan rasa penasaran itulah kemudian yang mengantarkan Robin mendalami tradisi-tradisi keagamaan, baik agama Islam, Yahudi, Kristen, lewat buku-buku yang bisa dia akses di perpustakaan sekolah, kemudian buku-buku yang dia beli di perpustakaan yang ada di Amerika Serikat, karena latar cerita ini atau lebih banyak cerita ini kemudian itu saya imajinasikan itu terjadi di Amerika, karena latarnya ini pasca tragedi WTC yang terjadi di Amerika Serikat. Nah, kalau teman-teman sekalian pernah mungkin menonton film yang dibintangi oleh terkait langit yang terbelah di Amerika atau 99 cahaya di langit Eropa, mungkin teman-teman akan sedikit nyambung dengan cerita ini, tetapi saya mengangkat cerita novel ini agak berbeda dengan yang terjadi di film itu. Dan saya juga perlu sampaikan bahwa buku ini bukan saya tulis terinspirasi dari film itu, karena kalau kita lihat film itu kan 99 cahaya di langit Eropa, kemudian bulan terbelah di Amerika itu dirilis sebelum, artinya saya memulai menulis novel ini di tahun 2010, kemudian proses panjang karena mungkin saya juga istilahnya peralihan dari dunia madrasah ke dunia kampus, itu juga yang turut membuat buku ini pada satu sisi, kalau teman-teman sempat ada suatu waktu membaca, ada semacam lompatan-lompatan yang terjadi di dalam buku ini, yang awalnya mungkin kalau Anda baca ini khas dunia horizon pengetahuan anak madrasah yang memang menggebu-gebu dalam proses pencarian atau proses pembacaan terhadap literatur keislaman. Ini buku awal tulisan ini lebih banyak dipengaruhi oleh buku-buku di madrasah seperti buku-buku yang ditulis oleh Harun Nasution yang dasar-dasar itu di dalam teologi, kemudian masuk lagi pemikir-pemikir Islam yang lain, termasuk juga di latar belakang mozaik pesantren. Ada salah satu teman-teman madrasah atau yang sekolah di pesantren itu mungkin pernah mendapatkan buku mozaik pesantren. Nah, ini juga diinspirasi, tulisan atau novel ini juga diinspirasi dari hasil bacaan itu. Jadi hasil bacaan dari dunia madrasah kemudian berlanjut di bangku, kemudian lebih banyak juga memperkaya tulisan, karena saya secara mengambil banyak inspirasi dari buku-buku. Jadi sekali lagi saya bisa katakan bahwa buku ini lahir dari proses pergulatan dinamika bacaan yang banyak tentunya yang dipengaruhi oleh banyak buku, termasuk benturan antar peradaban, kemudian sejarah agama-agama juga turut mengaruhi lahirnya novel ini. Kemudian lebih jauh lagi, Robin kemudian mengulik lebih jauh apa yang menjadi afiliasi keyakinan keagamaan
orang tuanya. Itu saya ceritakan, Robin akhirnya melanglang buana termasuk melakukan proses pencari dan pengembaraan termasuk ke Spanyol. Ini juga kenapa misalnya mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa secara mendadak atau histori atau latar belakang kemudian buku novel ini kemudian tiba-tiba terbang ke Spanyol. Di dalam tradisi Islam, kalau teman-teman membaca sejarah peradaban Islam, salah satu pusat peradaban Islam di Eropa ketika masa kejayaan Islam itu juga terjadi di Andalusia atau Spanyol sekarang. Dan ini juga kenapa sampai Robin misalnya melakukan proses pencarian sampai ke Andalusia Spanyol, itu juga dilatar belakangi oleh bagian daripada menelusuri jejak-jejak peradaban Islam. Dan kalau kita salah satu tokoh pemikir Islam yang menyuarakan untuk kembali menggali nilai-nilai kejayaan Islam yang pernah jaya di Andalusia, dia adalah Syahyuddin Sardar. Itu pernah menulis kembali ke Andalusia. Itu saya juga banyak membaca latar-latar kisah-kisah atau inspirasi dari buku itu, sehingga Robin misalnya bisa sampai ke sana. Itu adalah perjumpaan saya dengan literatur yang ditulis oleh pemikir Islam Syahyuddin Sardar, sehingga membuat saya kemudian secara mengimajinasikan sosok Robin kemudian melakukan proses perjalanan ke Andalusia untuk melihat peninggalan-peninggalan Islam di sana. Dan ini juga mengawali semacam rangkaian cerita kembali di dalam novel ini ketika Robin berada di Andalusia kemudian mengalami satu tragedi atau yang menyebabkan Robin harus masuk ke rumah sakit, dan ini menjadi semacam titik terang apa sih yang menjadi afiliasi keagamaan orang tua Robin, karena Robin merasa bahwa tidak mungkin tradisi-tradisi seperti membaca semacam, kalau di dalam tradisi keagamaan membaca doa sebelum makan, itu tidak mungkin dimiliki oleh orang ateis, karena orang ateis tidak memiliki kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat teis atau Tuhan. Sisi yang lain yang Robin lihat terkait orang tuanya sering melakukan sumbangsi atau menyumbang kepada orang-orang Timur Tengah yang Muslim yang membutuhkan untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan pendidikan. Bagi Robin tidak mungkin ini dilakukan begitu saja. Ini pasti memiliki akar tradisi keagamaan. Kemudian perlu juga saya sampaikan, ini juga menjadi titik beratnya Robin, berani menyatakan bahwa keluarganya ini memiliki afiliasi keagamaan, cuma dia menyembunyikan di ruang-ruang publik termasuk kepada Robin. Robin melihat bahwa setiap semacam peringatan WTC, keluarga Robin itu memiliki satu ruang khusus. Kalau di dalam tradisi orang-orang Yahudi ada namanya tembok ratapan. Nah, keluarga Robin itu setiap memperingati tragedi WTC itu memiliki tradisi semacam meratap di satu kamar tertentu, dan bagi Robin ini tidak mungkin dilakukan bukan atas dasar afiliasi keagamaan. Sehingga ini juga membuat Robin berpikir, apakah orang tua saya ini adalah seorang Yahudi? Robin juga sempat mempertanyakan, karena tradisi meratap, atau kalau teman-teman studi agama-agama pasti tahu itu istilah tembok ratapan yang dikenal di dalam tradisi Yahudi. Robin kemudian melihat bahwa orang tuanya ini mirip yang dia lakukan setiap tradisi atau memperingati WTC itu meratap di satu ruangan tertentu. Tetapi Robin penasaran, apa sih sebetulnya di balik kamar ini? Apakah ada sesuatu hal di balik kamar ini? Jadi ini juga semacam
kalau teman-teman semacam labirin di dalam keluarga Robin itu sendiri, bahwa ada semacam banyak pintu-pintu yang menyuguhkan, dalam tanda petik, menyuguhkan rasa penasaran pada satu sisi, sehingga Robin merasa bahwa perlu mengulik dan mengetahui apa sih di balik kamar itu, apa sih yang tersimpan, sehingga keluarga Robin melarang untuk, kalau bukan dalam rangka memperingati YTC, dilarang untuk mendekati ruangan itu atau kamar tersebut. Sehingga di dalam cerita ini, inilah kemudian tiga hal yang menjadi entry point kalau kita ingin memahami alur cerita ini. Pertama, ada semacam tradisi berdoa yang dimiliki oleh keluarga Robin, kemudian tradisi memberi, atau di dalam tradisi Islam dikenal istilah sedekah. Kemudian yang ketiga ini terkait setiap momentum WTC atau memperingati tragedi WTC, orang tua Robin melakukan semacam ratapan di depan kamar ruang keluarga mereka. Tetapi Robin merasa penasaran, apa sih sebetulnya di balik kamar itu? Kenapa kita dilarang untuk memasuki kamar itu? Bahkan tidak pernah anggota keluarga pun memasuki ruangan itu. Jadi ini saya gambarkan kamar yang dilarang didekati oleh keluarga Robin. Kita psikologi ada semacam nuansa yang menyelimuti kita semua. Kalau di dalam istilah psikologi Sigmund Freud itu dikenal istilah diri kita, yang titik tolak apa sih yang menjadi akar semua ini, kenapa sehingga muncul ini semua. Jadi ada juga sisi-sisi mistik, spiritual di balik perkembangan kondisi keluarga yang dialami oleh Robin. Robin sebagai anak yang tumbuh dengan rasa penasaran itulah kemudian mencoba menarik lebih jauh apa sih yang menjadi afiliasi keagamaan orang tuanya. Dan Robin merasa ini ada sesuatu hal yang bersifat keagamaan di balik ini semua, ada afiliasi keagamaan di balik ini semua. Tidak mungkin orang tua saya melakukan seperti ini kalau tidak ada dasarnya. Tetapi agama apa atau afiliasi agama apa yang dianut oleh keluarga Robin, ini menjadi semacam alur yang menjadi klimaks di dalam novel ini, sehingga teman-teman mungkin ketika membaca novel ini, kalau ada kesempatan, akan menemukan bahwa proses pencarian keagamaan sebetulnya itu bagian daripada proses yang panjang untuk menemukan satu keyakinan. Jadi kita perlu keluar out the box dari keyakinan kita selama ini bahwa kita terlahir dari keluarga beragama, dan tentu kita diwarisi oleh tradisi-tradisi keagamaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita misalnya tidak lahir dari keluarga orang yang beragama A atau berafiliasi agama, apakah kita misalnya akan menemukan satu titik keyakinan yang sama seperti keluarga kita misalnya? Itu adalah pertanyaan secara psikologi yang coba saya elaborasi lebih jauh di dalam novel ini, sehingga pada satu titik ketika Robin berada di Andalusia, Spanyol, itu kemudian mencoba menelusuri jejak-jejak keagamaan di sana. Jadi teman-teman perlu melihat bahwa di Andalusia kejayaan Islam di masa lalu itu bukan hanya ada Islam di sana, tetapi ada juga tradisi Yahudi yang hidup, bahkan ada tradisi Kristiani yang juga hidup secara berdampingan. Dan yang lebih jauh lagi misalnya yang terjadi di dalam buku ini, inilah kemudian yang menjadi alasan saya kenapa buku ini saya berikan judul Tiada Hari yang Indah dalam sudut terakhir. Itu
berangkat dari proses pencarian seorang Robin yang mencoba mencari afiliasi keagamaan atau keyakinan yang memperkuat keyakinan, atau dia penasaran apakah yang menjadi keyakinan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya senantiasa menyembunyikan. Dia menyampaikan bahwa mereka adalah seorang ateis, sehingga tradisi-tradisi keagamaan itu secara terbuka kepada anaknya Robin dan Mary. Jadi Robin juga ini memiliki adik di dalam ini yang saya berikan nama dengan tokoh Mary. Jadi Mary juga ini yang senantiasa menemani Robin di dalam proses pencarian afiliasi keagamaan, atau dia mempelajari agama-agama yang ada dan mencoba mengulik apakah memang betul keluarga mereka tidak memiliki afiliasi keagamaan berdasarkan daripada kisah ini. Dan kemudian di terakhir ini, ending ini, di endingnya kata Robin kemudian mengakui di detik-detik terakhir sebelum nafas, karena Robin tadi di dalam kisah ini mengalami satu sisi yang menyebabkan Robin harus masuk rumah sakit, dan di akhir sebelum Robin menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, peristiwa WTC sebenarnya kedua orang-orang Muslim. Jadi sekali lagi ini menjadi gambaran kita bahwa pesan yang ingin saya sampaikan bahwa ada perasaan inferior setelah peristiwa WTC itu saya gambarkan di balik alur kita di Indonesia, bahwa orang Islam kemudian nasionalitas yang dimiliki oleh Robin itu mencoba mengulang dan apa sih yang menjadi keyakinan orang tuanya. Dan terakhir sebelum nafas dihembuskan oleh Robin di rumah sakit di Andalusia Spanyol di dalam novel ini, kemudian orang tuanya kemudian mengakui bahwa mereka adalah seorang Muslim. Dan di akhir di ending cerita ini, sebelum Robin menghembuskan nafas terakhir, mereka kemudian melakukan sholat secara berjamaah, dan Robin berada di atas kasur tempat dia dirawat, dan di sujud terakhirnya lah itu kemudian Robin menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ini sebetulnya yang saya gambarkan di dalam kisah novel ini dengan tokoh Robin, bahwa proses pencarian keagamaan, proses pencarian jati diri terkait agama itu senantiasa hadir di dalam diri kita, bahkan hingga tubuh dan nyawa kita atau roh kita berpisah, di sana masih ada kesempatan untuk mencari kebenaran terkait keagamaan. Dan itu saya jelaskan saya gambarkan di dalam diri Robin dengan melepaskan semua afiliasi keagamaan yang ada pada dirinya, kemudian mencoba mencari kebenaran secara fair, menimbang semua agama yang ada, kemudian memutuskan satu titik kebenaran sebagai jalan menuju hal yang paling ultim di dalam diri kita, yang paling substansi di dalam kehidupan ini terkait agama dan Tuhan. Itu kemudian Robin temukan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dan sekaligus menggambarkan kepada diri kita bahwa proses pencarian kebenaran itu yang membatasi kita adalah kematian. Jadi setiap detik senantiasa kita gunakan untuk mencari dan menelisik lebih jauh apa sih sebetulnya yang menjadi hakikat kehidupan ini. Dan orang yang telah menemukan hakikat kebenaran di dalam hidupnya, kehidupan keagamaan, tetapi daripada itu kedekatan Sang Pencipta. Dan Robin menemukan itu dalam novel ini. Robin menemukan itu
proses pencarian di Amerika ke Andalusia, bisa kita bayangkan dan mempertanyakan kepada diri kita sejauh mana proses pengembaraan dan pengorbanan yang kita lakukan untuk menemukan hal yang paling substansi di dalam hidup ini, yaitu terkait dengan hal terkait dengan yang hakiki di dalam kehidupan ini, terkait dengan Tuhan. Seberapa jauh kita berkorban untuk melakukan proses pencarian. Dan Robin adalah gambaran manusia yang mencoba mencari dan menggali lebih jauh di mana letak kebenaran itu. Dan di sini juga kita secara fair ingin menyatakan bahwa ketika kita melepaskan ikatan-ikatan afiliasi keagamaan, kemudian secara fair kita melakukan proses pencarian, maka secara rasional akan ada titik terang yang kita temui sepanjang kita melakukan proses pencarian. Karena hanya orang yang mencarilah yang akan menemukan apa yang dicarinya. Tentu berbeda dengan kita kalau kita hanya berpangku tangan dan menerima dengan apa adanya warisan-warisan keyakinan yang selama ini kita warisi. Jadi tokoh Robin di dalam novel ya bagian ekspresi proses pencarian kebenaran yang dilalui oleh seseorang yang berani meninggalkan keyakinan-keyakinan lama, dan ketika menemukan kebenaran yang dicarinya, maka dia akan mengikuti kebenaran itu hingga tubuh dan roh memisahkan dengan di kehidupan ini. Mungkin sekian dulu yang bisa saya gambarkan terkait buku ini. Saya serahkan kepada moderator kalau ada pertanyaan lebih jauh terkait apa yang menjadi isi ataupun yang melatar belakangi tulisan ini lahir. Memang novel ini memiliki rentan waktu penulisan yang cukup agak lama, saya bilang, karena dari tahun 2010 sampai tahun 2014 baru kemudian rampung proses penulisan ini. Ini juga karena mungkin aktivitas dan kesibukan saya pada satu sisi memasuki dunia akademik, tetapi saya alhamdulillah disambungkan tulisan ini. Mungkin sekian dulu, saya serahkan moderator. Baik, materi yang sangat luar biasa dan isinya juga ini sangat luar biasa. Jadi mungkin kepada teman-teman saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya silakan. Boleh melalui video, boleh melalui via audio ataupun chat. Ya, saya sampaikan kembali kepada teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa melalui via audio ataupun chat. Silakan teman-teman. Baik, ada pertanyaan masuk Kak, saya bacakan. Bismillah, maaf Kak, izin bertanya. Tadi ada disinggung sedikit mengenai Robert tumbuh dengan penuh rasa penasaran. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Robert menjawab semua rasa penasarannya itu?
apakah dia melakukan hal yang dilakukan oleh orang tuanya atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Ya, mungkin bisa dijawab sekarang, Kak, terkait pertanyaannya yang masuk. Baik, terima kasih. Sedikit juga saya sampaikan bahwa di dalam toko ini, saya koreksi sedikit ya, itu bukan Robert, tapi Robin. Jadi proses pencarian kebenaran itu dia mencoba melakukan lewat pada satu sisi lewat literatur yang dia temui di sekolah, kemudian dia juga melakukan proses pencarian yang lain lewat buku-buku, sehingga dia bertemu banyak sekali nuansa-nuansa keagamaan, proses pencariannya lewat buku-buku keagamaan itu tentunya. Kalau teman-teman dalam studi agama-agama mungkin ini lebih tepat ya kalau saya sebut seperti itu, bahwa proses pencarian kebenaran itu kemudian dia mencoba menelusuri di dalam tradisi agama-agama Ibrahim, di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam. Di sana kemudian Robin menemukan bahwa keluarganya yang mengaku sebagai seorang ateis itu, saya singgung tadi, ada semacam tradisi sebelum mereka menyantap sarapan pagi atau makan malam, itu ada tradisi semacam sebelum menyantap mereka melakukan semacam renungan. Nah, di dalam bahasa keagamaan, renungan atau semacamnya kita kenal dengan tradisi membaca doa. Dan doa itu kan adalah khas orang-orang beragama. Seperti di dalam Islam kita mengenal doa makan, misalnya doa sebelum makan. Begitupun di dalam tradisi-tradisi agama Kristen, Yahudi juga dikenal tradisi seperti itu. Nah, ini titik dasar awal Robin melihat bahwa tidak mungkin keluarganya melakukan tradisi seperti ini atau kebiasaan seperti ini kalau hanya orang ateis semata. Tidak mungkin orang ateis memiliki tradisi seperti itu. Jadi Robin kemudian penasaran dengan itu dan mencoba membandingkan atau menelusuri lewat literatur yang ada, apakah ini terkait dengan afiliasi keagamaan apa. Jadi Robin kemudian sampai pada satu hipotesis bahwa keluarga mereka itu memiliki afiliasi keagamaan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana membuktikan bahwa keluarga mereka adalah orang yang memiliki afiliasi keagamaan? Jadi inilah kemudian yang coba Robin cari, baik lewat literatur maupun lewat kebiasaan-kebiasaan yang coba dia bandingkan. Kalau orang ateis kan atau agnostik, dia orang yang tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat religius. Sehingga Robin kemudian mencari lebih jauh, dia kemudian menemukan satu titik sebelum Robin meninggal ceritanya ini, dia menemukan bahwa ternyata keluarga mereka adalah seorang yang menganut agama Islam. Itulah kenapa saya ceritakan tadi ada semacam kamar tempat meratap keluarga Robin yang dia sediakan di dalam ruang keluarga, dan setiap memperingati hari WTC atau World Trade Center ini, itu kemudian coba dia renungkan, keluarganya biasa merenungkan peristiwa ini. Nah, ternyata di dalam kamar ini, jadi setelah Robin ceritanya meninggal, itu di dalam novel ini saya gambarkan bahwa yang ada di dalam kamar yang seringkali menjadi tempat mereka meratap, itu di sana terdapat Al-Quran, terdapat literatur-literatur terkait hadis, dan bacaan-bacaan terkait keislaman, itu kemudian disimpan di dalam kamar itu, karena keluarga Robin pada satu sisi merasa cemas ketika dia menyampaikan kepada publik secara terbuka bahwa mereka adalah orang Islam. Karena orang Islam pasca tragedi WTC itu dipersalahkan atau di dalam tanda petik dicurigai sebagai teroris karena efek daripada
tragedi WTC ini. Jadi Robin ini tadi saya sempat singgung juga di dalam perkembangan psikologi misalnya, itu dijelaskan ada istilah Oedipus kompleks, bahwa seseorang yang mengalami satu perkembangan psikologi itu di dalam dirinya senantiasa menemukan gejala-gejala Oedipus kompleks ini. Jadi Robin juga mengalami itu dan mencoba mencari itu, karena kita misalnya di dalam tradisi-tradisi keagamaan, keluarga itu menjadi peranata utama di dalam melakukan transformasi nilai-nilai atau value keyakinan kepada keluarga. Dan saya kira kita orang-orang Islam itu dididik seperti itu. Di keluarga kita lah kita menemukan titik awal kita mengenal agama, dari sanalah titik berangkat. Nah, Robin mencoba mempertanyakan itu. Jadi rasa penasaran itulah kemudian dicoba digali oleh Robin dengan menelusuri literatur yang ada, kemudian melakukan proses pencarian lebih jauh juga. Dengan tentu Robin dengan dibimbing akal pikiran yang dia miliki, dia mampu mencoba menggali dan melakukan penelusuran terkait keyakinan keagamaan. Dan memang ini juga saya kira di dalam novel-novel terkait proses pencarian jati diri atau identitas keagamaan itu senantiasa orang diawali titik berangkatnya adalah akal. Dia menggunakan akalnya dengan mempertanyakan apakah kita lahir begitu saja, apakah kita hidup di dunia ini hanya sampai di sini saja. Itu kan pertanyaan khas orang-orang yang mengalami satu gejala perkembangan secara psikologi. Memang manusia mengalami fase-fase seperti itu, dan Robin mengalami fase itu. Ya, mungkin sekian. Saya mau bertanya, Kak. Ya, oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Saya tadi telah mendengar penjelasan dari Kakak bahwa si Robin itu melakukan pencarian agama ya, sangat dengan memakan waktu yang sangat lama. Yang saya ingin pertanyakan di sini, Kak, apakah dalam proses pencarian agama Robin ini dari Amerika ke Andalusia, apakah sudah ada terbersit di dalam hati Robin bahwa oh inilah sebenarnya agama yang benar, entah itu agama Yahudi, agama Nasrani atau agama Islam, Kak? Apakah sudah ada terbersit di nurani Robin terkait hal tersebut? Terima kasih. Oke Kak, bisa dijawab. Terima kasih. Terkait pertanyaan saudara Firmansyah ya, kalau saya tidak salah ini. Saudara, apakah Robin misalnya sudah ada terbersit di dalam hati atau nuraninya misalnya ketika melakukan proses pencarian di Amerika kemudian berangkat di Andalusia? Robin pada dasarnya karena penasaran dengan keyakinan yang dianut atau aliansi keagamaan yang dianut oleh keluarganya, itu mencoba melihat lebih jauh bahwa hipotetik awalnya Robin mengatakan bahwa keluarga saya pasti memiliki afiliasi keagamaan berdasarkan fakta-fakta 3 tadi yang dia temukan, bahwa kalau seperti ini adalah tradisi orang beragama. Dan Robin kemudian istilahnya kan banyak agama, banyak, bukan hanya Islam, bukan hanya Yahudi, bukan hanya Kristiani, tetapi ada banyak juga agama-agama yang lain. Tapi Robin kemudian mempersempit proses pencarian keagamaannya, afiliasi keagamaan orang tuanya terhadap Abrahamic religion. Kenapa? Alasannya yang paling mendasar itu karena dia melihat bahwa orang tuanya ini
melakukan semacam peratapan di balik ketika memperingati WTC. Dan ratapan itu identik dengan keyakinan orang-orang Yahudi. Jadi Robin kemudian mempersempit di 3 agama besar itu, Islam, Yahudi, kemudian Nasrani. Jadi 3 di situ Robin mencari afiliasi keagamaan orang tuanya di 3 agama itu, karena dia melihat bahwa tradisi berdoa itu khas agama Ibrahimik juga, walaupun misalnya agama-agama yang lain tidak bisa kita pungkiri itu juga berdoa. Tetapi karena Robin lebih banyak misalnya melihat, salah satu yang membuat atau meyakinkan Robin lebih jauh bahwa untuk melihat keyakinan keagamaan mereka di 3 agama ini, Islam, Yahudi, dan Nasrani, itu karena orang tua mereka senantiasa setiap tahun itu melakukan donasi kepada orang-orang Timur Tengah, yang lebih tepatnya lagi orang-orang Islam, negara-negara Islam akibat perang di Timur Tengah, itu dikirimkan biaya pendidikan. Sehingga Robin merasa bahwa pasti tidak terlepas daripada Abrahamic religion, keyakinan yang dianut oleh orang Arab. Apakah itu? Apakah Yahudi, Islam, itu yang menjadi pertanyaan. Dan itu akan terjawab ketika Robin kemudian terbang ke Andalusia untuk melihat itu lebih jauh. Karena di Amerika sendiri kan dia tradisi-tradisi keagamaan seperti itu memang ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani di sana. Tetapi hazanah Islam atau peninggalan-peninggalan Islam lebih jauh juga itu banyak ditemukan di Andalusia. Sehingga itulah yang membuat Robin masuk ke Andalusia, kemudian mencoba melihat potret-potret masa-masa kejayaan Islam di masa lalu di sana, termasuk Robin juga melihat adanya afiliasi 3 agama ini yang membuat peradaban Islam di Andalusia itu menjadi hidup. Ada Islam, ada Nasrani, ada Yahudi. Jadi Robin senantiasa melihat 3 agama ini senantiasa menjalin satu ikatan tertentu yang menarik, dan Islam menjadi semacam menaungi itu semua lewat kekuasaan yang ada di Andalusia di masa lalu. Itu kalau teman-teman membaca misalnya Ibnu Arabi juga kan lahir di Andalusia, di Spanyol juga. Itu juga adalah seorang ilmuwan Islam. Ibnu Rus juga di bidang filsafat, juga masuk di bidang hukum-hukum Islam, itu juga lahir di Andalusia. Kemudian banyak juga seperti tokoh-tokoh Yahudi, misalnya ada juga filsuf Yahudi, Maimonides, itu juga di Andalusia. Kemudian ada juga tokoh-tokoh Nasrani yang lain yang membuat peradaban Islam di Andalusia menjadi hidup. Robin kemudian melakukan proses pencarian di sana. Dan ada satu tragedi yang membuat satu kecelakaan yang menyebabkan Robin kemudian harus masuk di rumah sakit. Kemudian lewat proses pencarian itulah dia ungkapkan semua apa yang menjadi keluh kesah seorang Robin selama ini, yang dia lihat, yang dia pelajari lewat literatur, itu akhirnya membuat kedua orang tuanya mengakui bahwa mereka adalah orang Islam. Tetapi semenjak peristiwa WTC itu, mereka tidak pernah menunjukkan keyakinan mereka secara publik. Mereka hanya menyatakan diri sebagai seorang ateis. Ya, jadi sekali lagi Robin ini adalah gambaran proses pencarian yang panjang terhadap keyakinan kita, dan itu bisa terjadi kepada kita semua. Bukan hanya terjadi di sosok Robin. Robin ini hanyalah semacam personifikasi yang saya munculkan di dalam novel ini, yang bisa saja mewakili kita semua. Mungkin seperti itu. Baik, ini Kak, ada lagi pertanyaan dari saudari Nur Afni Arifin. Apakah dalam buku ini dijelaskan kenapa Islam dipersalahkan dalam tragedi WTC hingga memicu maraknya Islamophobia, Kak? Oh, iya. Oke, langsung ya saya jawab. Iya, Kak, iya. Baik.
Kalau itu terkait misalnya Islamofobia misalnya merebak setelah peristiwa WTC, itu secara fakta memang terjadi. Kita lihat bahwa setelah peristiwa ini kemudian orang-orang Islam, bahkan banyak orang-orang yang termasuk mungkin salah satu aktor dari India juga pernah menggambarkan itu lewat sebuah film. Kalau teman-teman pernah melihat itu juga kan bagian daripada efek daripada peristiwa WTC yang menyebabkan orang-orang Islam kemudian dicap sebagai teroris akibat kejadian ini. Nah, lebih jauh itu sebetulnya yang mendasari kisah ini atau novel ini lahir sebetulnya berdasarkan keresahan penulis yang saya istilahnya lihat lewat media waktu itu. Waktu itu kan di tahun 2010 masih Facebook ya, zamannya Facebook, kita melihat banyak peristiwa-peristiwa Islam kemudian dipermasalahkan, Islam kemudian lebih dicap sebagai orang-orang yang menganut Islam itu adalah orang-orang yang terbelakang. Dari segi indikator banyak, misalnya kita negara-negara Muslim itu tidak ada yang maju misalnya dalam konteks negara, semuanya mengalami satu masalah dan diperhadapkan lagi, diperparah lagi dengan isu terorisme. Dan inilah coba saya elaborasi lebih jauh. Isu dipersalahkan kemudian ini kan menjadi semacam tanda tanya besar yang coba saya elaborasi, gambarkan, dan saya hadirkan lewat cerita ini. Ya mungkin kita memiliki perspektif sendiri. Sekali lagi karena penulis ini mewakili perspektif berdasarkan referensi temuan-temuan literatur bahwa Islam dipersalahkan karena satu peristiwa yang membuat kemudian Timur Tengah mengalami porak-poranda. Bahkan lanjutan dari ini semua adalah peristiwa Arab Spring, yaitu perang yang terjadi di Arab Saudi yang bahkan menyebabkan Irak, Suriah, dan Lebanon dan beberapa negara-negara Islam termasuk Afghanistan, termasuk Pakistan itu mengalami banyak efek. Bahkan termasuk kita di Indonesia itu merebaknya Islamofobia juga turut mempengaruhi itu. Bahkan masuk kita dulu banyak orang-orang yang takut misalnya menyatakan diri sebagai orang Islam sehingga memunculkan Islamofobia ya. Islamofobia pada satu sisi, kemudian kita dengan kejadian ini kita merasa rendah di hadapan kemajuan teknologi orang-orang barat, Eropa atau Amerika lebih spesifik, karena kita adalah negara tertinggal. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya mencoba melihat sekali lagi bahwa betulkah Islam tidak memiliki nuansa kemajuan? Betulkah Islam hanya bisa dipersalahkan lewat peristiwa ini? Coba kita lihat lebih jauh. Mungkin peristiwa WTC memang menyebabkan adanya korban, tetapi efek daripada ini semua adalah orang Islam merasa tertekan dan lebih jauh merasa inferior di hadapan peradaban orang Barat atau orang Eropa, sehingga kita dianggap terbelakang. Pertanyaannya, apakah betul Islam yang kita anut ini mengajarkan keterbelakangan? Nah, kalau kita lihat spirit Islam atau menggali literatur lebih jauh, itu kan Islam memiliki peradaban yang khas di masa lalu. Bahkan istilah the golden age of Islam itu terjadi di masa lalu. Sehingga Robin kemudian secara saya hadirkan, dia bukan titik berangkat Islam, tetapi Robin mencoba saya hadirkan sosok Robin lepas dari semua ikatan keagamaan yang ada, kemudian melakukan proses pencarian dan menemukan bahwa Islam sebagai satu agama yang indah, satu agama yang memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi, bahkan kita bisa mengatakan bahwa peradaban Barat hari ini itu meminjam peradaban Islam atau keberlanjutan daripada peradaban Islam, baik yang ada di Baghdad,
dengan pusat Bait Al-Hikmah di masa lalu, kemudian di Andalusia yang melahirkan tokoh seperti Ibnu Rus yang mempengaruhi penggalian-penggalian orang-orang Eropa, dan kita kenal istilah Renaissance. Dan itu yang coba saya hadirkan di dalam buku ini. Memang sekali lagi saya sampaikan bahwa memang novel ini yang saya hadirkan itu lewat nuansa-nuansa persentuhan penulis sendiri dengan literatur Islam. Karena memang pada saat itu di tahun 2010 kita di madrasah, memang saya secara pribadi ya, karena ini tidak bisa saya lepaskan juga dari pengalaman pribadi saya, Islam terkadang dipersalahkan dengan berbagai masalah, dengan cap teroris dan segala macam. Itu yang membuat penulis tergugah untuk melakukan proses pencarian, dan ini juga yang membuat saya sebetulnya masuk jurusan Usuluddin, masuk jurusan akidah filsafat, karena penelusuran literatur ini juga yang menyebabkan saya masuk di Fakultas Usuluddin. Dan ini pun saya selesaikan di tahun 2014, itu ketika mungkin semester 4 lah mungkin, di novel ini dari tahun 2010 ke tahun 2014. Tentu kalau Anda sempat membaca nanti novel ini, ada semacam lompatan dari fase-fase. Kalau Anda merasa bahwa ada istilah-istilah yang agak sedikit bombastis, mungkin khas anak kuliahan, itu bisa Anda cek, bisa saya sampaikan bahwa itu karena memang sebagian daripada novel ini saya rampungkan ketika masih kuliah atau sudah kuliah di Usuluddin di jurusan akidah filsafat, sehingga nuansa itu juga turut mempengaruhi. Ya, mungkin itu yang bisa saya respon terkait pertanyaan yang disampaikan oleh penanya tadi. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, bisa melalui via audio ataupun chat. Ya, izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudari Gracia Amelia. Oh, baik, terima kasih. Sangat luar biasa tadi alur yang diceritakan di dalam novel tersebut, terlebih terkait peristiwa WTC di Amerika, Islamophobia, dan pencarian afiliasi Robin dan sebagainya. Sebelumnya mungkin pertanyaan ini sedikit berbeda dan lebih tertuju pada proses pembuatan buku tersebut. Baik, menelisik lebih jauh mengenai berbagai alur yang terdapat dalam novel tersebut, mungkin terdapat hambatan-hambatan yang sekiranya muncul selama pembuatan dan penerbitan novel tersebut. Apalagi tadi dikatakan bahwa cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaiannya. Mungkin bisa diceritakan dan bernostalgia kembali mengenai proses atau suka duka dalam pembuatan buku tersebut, Kak. Saya kira itu saja. Terima kasih. Silakan Kak, dijawab. Terima kasih atas tanggapan dari penanya tadi. Memang perlu juga saya sampaikan bahwa memang novel ini agak lama waktunya saya rampungkan, karena pada satu sisi banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi komitmen saya untuk menyelesaikan buku ini sebetulnya adalah janji saya atau komitmen saya waktu itu sebagai seorang anak madrasah yang merasa bahwa memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan ke publik bahwa ada hal yang selama ini luput kita perhatikan terkait Islam. Bahwa Islam tidak mesti kita salahkan dengan perilaku oknum, tetapi perlu kita lihat dan mempelajari apa yang menjadi ajaran yang dimuat di dalam Islam.
Karena kalau kita mempelajari Islam lebih jauh, kita akan menemukan keindahan. Saya misalnya sebagai seorang anak madrasah itu melihat bagaimana Islam yang digambarkan oleh guru-guru di madrasah itu sebagai Islam yang ramah, Islam yang damai. Kemudian ada peristiwa WTC yang terjadi, itu hanyalah satu kronologi peristiwa yang memang yang membuat Islam banyak pemberitaan yang seolah-olah menyudutkan Islam. Jadi setelah peristiwa WTC ini ada frame yang terjadi bahwa Islam itu adalah agama yang tidak cinta kedamaian. Nah, mengenai kenapa misalnya buku ini atau novel ini agak lama dirampungkan, karena pada satu sisi ibaratnya ini ibarat pepatah sambil menyelam saya minum air juga ini. Artinya 1-2 pulau sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya saya tulis novel ini atas dasar kajian-kajian literatur. Jadi saya tidak berani awalnya. Jadi yang membuat saya yakin untuk kembali menulis novel ini karena saya membaca juga buku misalnya. Kalau teman-teman tadi saya sampaikan Mozaik Pesantren itu ada majalah Mozaik Pesantren, bukunya Harun Nasution juga sempat saya baca. Kemudian tokoh-tokoh pesantren misalnya termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga saya baca pemikiran-pemikiran yang ada semacam buku yang saya dapat di madrasah yang saya temukan di sekolah itu judulnya tokoh-tokoh dari pesantren. Jadi ada buku yang membahas terkait tokoh-tokoh dari pesantren yang berlatar belakang Islam lah, yang cukup menggembirakan secara pribadi saya pada waktu itu, karena bisa bersentuhan langsung dengan buku-buku seperti itu. Kemudian bacaan-bacaan yang lain juga misalnya juga dipengaruhi oleh buku-buku filsafat misalnya. Kenapa saya agak berani sedikit berbeda? Kalau mungkin teman-teman membaca novel, kan ada banyak novel yang lahir dan diinspirasi dari peristiwa WTC ini. Lebih banyak itu menunjukkan sisi keislaman. Artinya tokohnya lebih awal di alur cerita, pengenalan cerita itu diperkenalkan bahwa tokohnya adalah seorang Islam. Dia menunjukkan sisi-sisi kedamaian humanitas Islam. Tetapi saya mencoba agak berbeda dengan kisah itu karena memang saya bilang kisah ini, novel ini saya tulis berdasarkan pembacaan literatur. Sehingga saya berani sedikit berbeda dengan yang lain, mencoba mengangkat Robin, sosok Robin yang terpisah dengan keyakinan keagamaan di dalam proses penelusuran kebenaran itu sendiri. Kemudian di dalam proses perkembangannya misalnya, kenapa agak lama, pada satu sisi Anda bisa bayangkan kalau di usia-usia di tahun-tahun 2010 itu sebetulnya sebagian novel ini karena saya baru punya laptop itu tahun 2013 ketika masuk kampus. Jadi lebih banyak ini saya tulis sebetulnya di catatan harian saya di sekolah. Sehingga ketika baru dipindahkan sebagian di tahun 2013 ketika saya masuk kampus itu baru dipindahkan ke Word ceritanya, sehingga prosesnya sebetulnya yang membuat lama juga karena perlu saya pindahkan dari tulisan tangan ke tulisan Word di Microsoft Word ceritanya. Kemudian kalau hambatan sebetulnya berbicara hambatan tentu ada banyak hambatan pada satu sisi, tetapi sekali lagi komitmen saya untuk menyelesaikan novel ini atau tulisan ini itu atas dasar keterpanggilan jiwa saya, kecintaan saya kepada nilai-nilai humanitas atau ajaran-ajaran Islam yang membuat saya berani untuk mengeksplorasi lebih jauh tulisan ini, ya walaupun dengan banyak hambatan-hambatan juga pada satu sisi, termasuk misalnya proses-proses editing dari tulisan ini itu agak lama juga, tetapi yang membuat komitmen saya itu menguat, komitmen penuh untuk menyelesaikan itu ketika saya baca tulisan daripada
Pramudia Anantatur, salah satu tokoh sastrawan di Indonesia yang juga banyak menulis tentang novel. Itu saya dapat ungkapannya yang menyatakan bahwa setiap tulisan itu adalah anak ruhania kita. Jadi karya tulis kita itu merupakan anak ruhania kita. Adapun misalnya ada yang istilahnya lebih cepat melejit, ada yang lebih cepat beredar, itu karena memang setiap anak ruhania atau karya yang kita miliki itu memiliki ruang hidupnya sendiri. Yang setelah kita selesai menulisnya, itu bukan lagi milik kita, tetapi itu adalah milik para audiens, para pembaca. Dan kalau dalam tradisi hermeneutik mungkin kita akan kenal istilah kematian seorang pengarang. Jadi setelah saya menulis buku ini atau novel ini, begitu selesai saya rampungkan, saya kemudian kirim ke penerbit, saya tidak lagi mengulik-ulik lebih jauh apakah ada bagaimana proses keberlanjutannya, apakah laku atau tidak laku di pasaran, saya tidak berpikir itu. Bahkan lebih jauh juga saya melihat dan mencoba menganggap bahwa karya yang kita miliki itu punya nilai dan punya kehidupan sendiri yang terpisah. Saya kemudian mempersembahkan tulisan ini kepada para pembaca, tujuannya adalah untuk menilai dan bisa mungkin mengambil perspektif. Mungkin saja para pembaca memiliki, setelah membaca buku ini, itu memiliki perspektif atau pandangan yang sudah demikian canggih dibandingkan penulis. Karena saya juga secara pribadi ketika kembali membaca tulisan saya di tahun 2010, tentu ada perbedaan baik dari segi ungkapan-ungkapan kata, karena memang diri kita itu memang setiap saat kan mengalami perkembangan. Jadi ibaratnya horizon dan cakrawala kita itu akan dari waktu ke waktu itu mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan berbagai peristiwa, berbagai temuan-temuan hasil bacaan, itu yang membuat kita kemudian mungkin saja berbeda dengan hasil-hasil pikiran kita di masa lalu. Tetapi komitmen saya yang penuh untuk menyelesaikan karya ini dimulai dari tahun 2010 dan dirampungkan di tahun 2014, itu tidak lain karena kecintaan saya dengan latar belakang pendidikan saya sebagai seorang anak madrasah yang memang mencintai dan suka dengan kajian-kajian keislaman. Tetapi perkembangan lebih jauh misalnya ketika masuk kuliah itu juga yang turut mungkin membuat lama tulisan ini, karena biasa kita ada kuliahan dan ada makalah, ada tugas, bahkan berkecimpung juga di dunia organisasi, itu juga yang membuat buku ini misalnya agak lama juga untuk diselesaikan. Tetapi karena komitmen penuh untuk menyelesaikan buku ini, sekaligus secara pribadi niat penulis adalah untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai-nilai ajaran yang rahmatan lil alamin. Itulah yang coba saya hadirkan, bahwa kita misalnya kalau dalam ajaran tasawuf atau nilai-nilai tasawuf, bahwa sebetulnya hidup kita ini adalah proses perjalanan yang telah kita mulai semenjak daripada perpisahan kita dengan yang maha sublim atau yang maha absolut. Itulah kemudian ada jejaknya di dalam diri kita, sehingga ada semacam keinginan untuk menziarahi apa yang pernah kita lalui sebelumnya. Karena kita pernah bersama dengan Dia yang maha absolut, dengan Dia yang maha indah, maka kita kemudian memiliki keinginan untuk kembali ke sana. Dan ini mungkin agak sedikit melankolis juga kalau saya katakan bahwa karya ini lebih jauh mencoba ingin menggambarkan bahwa sejauh kita melangkah, maka tempat awal lah yang menjadi titik kerinduan kita. Kita rindu dengan yang awal kita lewati karena kita pernah bersama dengan Dia,
maka kepada Dia pula lah kerinduan itu kita tempatkan. Ya, mungkin demikian, saudara moderator. Baik, sangat menarik sekali Kak terkait buku ini dan juga sangat menginspirasi. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Menarik sekali memang buku ini terkait dari yang pertama tadi mengenai Islamfobia. Yang dahulu Islam ini dicap sebagai semacam sebuah permasalahan di negara lain seperti itu. Dan kemudian bagaimana seorang tokoh di dalam buku ini lagi-lagi dia senantiasa berusaha mencari kebenaran agama terkait agama itu. Mungkin saya berikan kepada Kanda untuk semacam closing statement. Mungkin bisa juga dijelaskan bagaimana apa-apa saja hikmah yang bisa diambil dari buku ini Kak, begitu. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas, saya sebetulnya sangat berterima kasih pada kesempatan kali ini karena ini mungkin yang pertama kalinya ini buku dibedah, karena mungkin setelah di pasca tahun 2014 saya juga misalnya banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan organisasi sehingga saya tidak punya lagi kesempatan pada satu sisi untuk memperkenalkan ke publik lah buku saya ini yang terkait novel, karena banyak kegiatan-kegiatan organisasi dan tidak mungkin juga pada waktu itu saya buat kegiatan yang memang mungkin untuk dilakukan pada waktu itu, tetapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya ini belum merasa layak untuk digambarkan atau dibedah secara publik terkait buku ini karena beberapa alasan. Pertama, saya pada waktu itu juga tidak merasa pede untuk membedah buku ini atau memperkenalkan buku ini secara publik, tetapi ini kemudian muncul ketika salah seorang teman itu mencari mengetik nama saya di Google, kemudian dia dapat ini buku yang diterbitkan di Gramedia Online, sehingga dia sempat screenshot bahwa ternyata saudara punya buku juga ini yang diterbitkan, kenapa tidak pernah disampaikan. Saya bilang, ya saya agak pada satu sisi saya belum pede, saya bilang. Cuman kalau mau ada yang mau tertarik untuk membaca lebih jauh, ya silahkan dibaca, karena saya menganggap bahwa buku ini murni tujuannya adalah untuk mengangkat atau menggambarkan nilai-nilai Islam yang sangat dalam, yang bukan hanya sekedar ajaran yang mengatur tentang peribadatan, tetapi juga lebih jauh dia menggambarkan sisi-sisi yang banyak terlupa di dalam kehidupan kita, yaitu kembali bertanya dari mana kita berasal. Jadi buku ini sebetulnya hanya mencoba mengelaborasi dan mencoba memberikan perspektif kepada kita bahwa ada hal yang menarik di dalam kehidupan ini yang kalau kita menelusuri lebih jauh, kita akan menemukan kedamaian. Dan kalau kita misalnya menepi dari tragedi WTC, kita akan mencoba menggali nilai-nilai Islam lebih jauh, maka ada banyak nilai-nilai yang mendasar yang kita temukan, bahwa Islam itu bukan agama yang sebagaimana disangkakan. Islamofobia itu adalah salah sasaran. Kenapa? Karena itu hanya perilaku oknum yang mengatasnamakan Islam. Tetapi Islam itu sendiri tidak pernah mengajarkan hal-hal atau yang bersifat merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau Anda, teman-teman pasti pernah membaca ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa betapa Islam menghargai kehidupan. Satu orang yang meninggal itu, kalau Anda menghilangkan nyawa mereka, itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa umat manusia. Bayangkan, begitu luhurnya ajaran-ajaran Islam. Sehingga tidak elok rasanya ketika kita menempatkan Islam sebagai agama yang menganjurkan dan menghalalkan darah orang lain.
karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang tentunya merahmati yang lain pula. Mungkin closing statement yang bisa saya berikan terkait buku ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa semoga teman-teman sekalian bisa menuliskan juga apa yang menjadi proses perjalanan pencarian kita atau penguatan nilai-nilai keislaman, baik dari hasil kajian, bacaan, ataupun penelusuran terhadap literatur yang ada. Karena setiap orang sebetulnya memiliki pengalaman keagamaan yang khas, yang menarik, yang tentu berbeda pengalaman saya, pengalaman seorang Hendra tentu berbeda dengan pengalaman seorang saudara moderator, tentu berbeda pula dengan yang lain. Sehingga kalau kita ibaratnya satu pengalaman pencarian keagamaan, identitas keagamaan yang kita lakukan itu ibaratnya satu puzzle yang ketika disusun sedemikian rupa itu memberikan, memang ada banyak kekhasan-kekhasan yang bisa kita dapatkan di sana dan bisa memperluas cakrawala kita tentunya. Dan terakhir saya ingin sampaikan bahwa menulislah, karena hanya lewat tulisanlah sebetulnya kita bisa menziarahi, kita bisa bercermin. Jadi sebetulnya dengan saya sekarang membaca buku ini, sebetulnya saya bisa membaca diri saya di masa lalu. Jadi ini hanyalah bagian upaya kita untuk mencoba membuat prasasti perjalanan diri kita lewat tulisan. Dan saya kira orang akan dikenang salah satunya lewat karya, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belalai, dan manusia tentu akan meninggalkan hal-hal baik, dan kita berharap salah satu hal-hal baik yang bisa kita wariskan, yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini kepada umat manusia lebih jauh, salah satunya lewat karya dalam bentuk tulisan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa camkanlah berdiri di atas pikiran sendiri dan berdikari dalam konteks berdiri di atas karya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wasada. Nun wal kalam wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kakanda, Kakak Andi Hendra terkait pemaparan bedah bukunya. Di sini teman-teman di chat ini sangat berterima kasih kepada Kakak terkait bukunya ini. Lagi-lagi bukunya ini sangat menginspirasi untuk memulai menulis juga seperti itu. Dan terkait dari pemaparannya ini, penyampaiannya juga sangat menginspirasi begitu Kak. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kakak terkait dan dimulangkan bagi para teman-teman. Semoga forum kita kali ini bernilai ibadah dan juga bernilai amal jariah ke depannya untuk Kakak sendiri. Lagi-lagi saya sampaikan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir di dalam kajian kita kali ini. Saya akhirul kalam. Fabi ayalai rabbikum atukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.